Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Zara Alif Sulistya, nomor absen 35 dari kelas 10 farmasi. Di sini saya ingin mempersembahkan video presentasi berjudul sediaan obat bentuk pulvis atau pulveres, kapsul, dan salep. Sediaan obat bentuk pulvis atau pulveres. Pengertian: pulvis atau serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditunjukkan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Karena mempunyai luas permukaan yang luas, serbuk lebih mudah terdispersi dan lebih larut daripada bentuk sediaan yang dipadatkan. Anak-anak dan orang dewasa yang sukar menelan kapsul atau tablet lebih mudah menggunakan obat dalam bentuk serbuk. Biasanya serbuk oral dapat dicampur dengan air minum. Serbuk oral dapat diserahkan dalam bentuk terbagi pulveres atau tidak terbagi pulvis. Serbuk oral tidak terbagi terbatas pada obat yang relatif tidak poten seperti laksansia, antasida, makanan diet, dan beberapa jenis analgetik tertentu. Pasien dapat menakar secara aman dengan sendok teh atau penakar yang lain. Kelebihan dan kelemahan sediaan serbuk. Kelebihan: dokter lebih leluasa dalam memilih dosis yang sesuai dengan keadaan si penderita. Lebih stabil terutama untuk obat yang rusak oleh penyerapan, lebih cepat dan lebih sempurna dibanding sediaan padat lainnya. Cocok digunakan untuk anak-anak dan orang dewasa yang sukar menelan kapsul atau tablet. Obat yang terlalu besar volumenya untuk dibuat tablet atau kapsul dapat dibuat bentuk serbuk. Pemberian dosis yang sangat tepat sesuai dengan permintaan dokter. Kelemahan serbuk: tidak tertutup, rasa tidak enak seperti pahit cepat, pada penyimpanan menjadi lembab. Syarat-syarat serbuk: bila tidak dinyatakan lain, serbuk harus kering, halus, dan homogen. 1. Pulveres serbuk bagi. Keseragaman bobot: timbang isi dari 20 bungkus satu persatu, campuri isi ke 20 bungkus tadi dan timbang sekaligus, hitung bobot isi rata-rata dan tidak lebih dari 15% tiap 2 bungkus dan tidak lebih dari 10% tiap 18 bungkus. 2. Serbuk oral tidak terbagi. Pada serbuk oral tidak terbagi hanya terbatas pada obat yang relatif tidak poten seperti laksan, antasida, dan lain-lain. Serbuk tabur: pada umumnya serbuk tabur harus melewati ayakan dengan derajat halus 100 mes agar tidak menimbulkan iritasi pada bagian. Serbuk dengan bahan cair. 1. Serbuk dengan minyak atsiri. Minyak atsiri dapat diteteskan terakhir atau juga dapat dibuat oleo sacahara, yakni campuran 2 gram gula dengan 1 tetes minyak. 2. Serbuk dengan titura. Contohnya serbuk dengan organ opi titura. Zat berkhasiat dari titur menguap pada umumnya terbagi menjadi 2, yaitu titura yang dapat diambil bagian-bagiannya. Sediaan kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang d obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, bisa juga dari pati atau bahan yang sesuai. Persyaratan sediaan kapsul: B. Keseragaman kandungan. C. Disolusi tidak berlaku untuk kapsul gelatin lunak kecuali bila dinyatakan dalam masing-masing monografi. Tujuan pemberian bentuk sediaan kapsul: karena kapsul memiliki kelebihan bisa menutupi rasa dan bau yang tidak enak, mempermudah penggunaan, mempercepat penyerapan. Gelatin keras cocok untuk peracikan, dapat dibuat sedang cair dengan konsentrasi, dapat dibuat untuk depot kapsul dan enterik. Kerugian sediaan kapsul: tidak sesuai untuk yang mudah larut, tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang sangat efloresen atau delikuesen. Macam sediaan kapsul berdasarkan konsistensi: kapsul keras, kapsul lunak. 2. Berdasarkan cara pemakaian: per oral, per rektal, per vagin.
Kapsul keras 1. Bahan penyusun cangkang kapsul keras. Bahan dasar gelatin, gula, air, dan pengeras. Bahan tambahan pewarna, pengawet, pemburam, flavoring, agen. 2. Ukuran dan kapasitas cangkang kapsul keras. Bahan penyusun cangkang kapsul lunak. A. Bahan dasar gelatin, bahan pelunak, gula, air. B. Bahan tambahan pengawet, pewarna, pemburam, flavor, penyalur, enterik. Pengecil ukuran partikel. Prinsip sama dengan pada pengerjaan serbuk. Ada 2 cara. Cara pengerusan, cara pulverizatin. B. Pencampuran bahan BO padat, setengah padat atau cair tanpa alat. Cara blocking dan dividing sama seperti pada pembuatan serbuk. BO cair, induk kapsul kosong ditara, teteskan campuran BO dengan kain kasa atau tisu. Dengan kain kasa atau tisu dibasahi alkohol. Kapsul gelatin keras harus disimpan di tempat yang dingin. Sediaan obat berupa salep. Salep adalah sediaan berlemak dengan konsistensi sedemikian rupa agar mudah digunakan pada kulit, atau sediaan semi padat dimaksudkan untuk digunakan pada jaringan kulit dengan atau tanpa bahan berminyak. Pembagian sediaan setengah padat. Beberapa sediaan farmasi yang mengeluarkan sediaan setengah padat atau tergolong dalam salep adalah pasta, krim, gel, dan cerata. Salep mata adalah sediaan setengah padat yang dioleskan pada. Beberapa definisi. Pasta adalah sediaan setengah padat yang mengandung sejumlah bahan padat yang tidak larut, biasanya 20% atau lebih, dicampurkan ke dalam basi salep. Fungsi salep adalah biasanya digunakan sebagai bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit, sebagai bahan pelumas pada kulit, sebagai pelindung untuk kulit. Dasar-dasar salep antara lain vaselin putih, vaselin kuning, campuran vaselin dengan malam putih, malam kuning. Dasar salep dapat dicuci dengan air, yaitu terdiri dari dasar salep emulsi tipe MA seperti vaseline cream, emulsifying ointment BP, emulsifying wax, hydrocolloid onion. Dasar salep yang digunakan dapat larut. Polimethylene glycol dibuat dengan peleburan. Pembuatan salep. Salep umumnya dibuat dengan melarutkan atau mensuspensikan obat ke dalam dasar salep. Pembuatan salep dapat dibuat dengan metode pencampuran mekanik ataupun dengan metode peleburan. Bahkan dapat pula dengan campuran kedua metode tersebut. Pembuatan salep. Zat yang tidak cukup larut dalam kadar salep lebih dahulu diserbukan dan diayak dengan derajat ayakan nomor 100. Zat yang mudah larut dalam air dan stabil, serta dasar salep mampu mendukung dan menyerap air tersebut. Dilarutkan dulu dengan air, setelah itu ditambahkan dasar salep yang lain. Pembuatan salep. Bila dasar salep dibuat dengan peleburan, maka campuran tersebut harus diaduk sampai dingin. Salep harus homogen dan ditentukan dengan cara salep dioleskan pada sekeliling kaca atau bahan transparan lainnya yang cocok, harus menunjukkan susunan yang homogen.